Yohanes 15 ayat 1 sampai 11. Saya membaca yang pertama, lalu Bapak Ibu yang kedua kita bertanggapan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Puji Tuhan, pembacaan kita sampai di situ. Saudara-saudara, perhatikan ayat kedua ya. Ini ada kalimat-kalimat dari Tuhan. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan kita akan melihat apa sih arti dipotong itu. Apakah itu dibuang? Gitu kan. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotong. Dan setiap carang yang berbuah dibersihkan. Ya, kita akan melihat dengan seksama nanti dipotong itu apa artinya sebenarnya. Ya, penafsirannya kemana gitu. Lalu yang penting itu nanti ke ayat ke-6 bersambungnya. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Maksudnya apa itu dibuang keluar? Ya, seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Wah, itu apa pengertiannya? Ya, itu nyambung ke ayat 2 tadi sebetulnya. Lalu kita akan melihat nanti di ayat ke-5. Ya, aku pokok anggur dan kamu carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan kamu di dalam dia, ia berbuah banyak. Kita akan melihat berbuah banyak. Itu artinya apa? Ya, untuk Tuhan gitu loh. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu kalimat yang besar sekali. Simple ya, tetapi saudara kalau kita renungkan betul-betul membawa kita kepada satu kerendahan hati. Ya, kerendahan diri kita di hadapan Tuhan yang maha besar itu. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita bisa kelihatannya hebat, saudara. Bisa menurut dunia, ya. Tapi di mata Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nothing. Ya, di luar aku. Oke, jadi, nah, kemudian di ayat 8, kita nanti pembahasannya ya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak. Dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Saudara masih ingat, kita itu dikenal orang lain sebagai murid Yesus kalau kita ngapain? Saudara, ada 3. Ya, saya sudah sering bicara tuh di mimbar. Saudara ingat gak? Yang pertama apa? Kalau kita, itu kedua, ya memang, itu saling mengasihi. Oke? Setiap orang akan tahu kita itu murid Yesus. Ya, kita nggak usah gembar-gembor lah saudara-saudara. Ya, setiap orang akan tahu. Ya, dengan sendirinya maksudnya. Itu Tuhan Yesus dalam Yohanes ini. Yang pertama apa? Saling mengasihi. Yang kedua apa, saudara? Apabila kamu tetap di dalam firman. Artinya apa, saudara? Pegang doktrin. Apabila kamu kenal ajaranku. Itu doktrin yang diturunkan oleh Nabi dan Rasul. Jikalau kamu setia kepada doktrin kebenaran itu, orang akan tahu kamu muridku. Iya kan? Kedua adalah saling mengasihi tadi. Ketiga apa? Ya ini. Saudara, yang kita baca di ayat ke-8. Kalau kamu berbuah banyak, orang lain otomatis akan tahu kamu murid Yesus Kristus. Ya, kita akan membahas nanti, saudara, itu ayat-ayat yang penting di dalam bagian ini. Jadi secara global, saudara-saudara, bagian ini berbicara tentang berbuah. Ya, bagaimana orang Kristen itu berbuah banyak. Bagaimana orang Kristen yang rohani mempunyai keinginan untuk dia produktif gitu loh. Dan janji Tuhan di sini adalah kita akan berbuah banyak bukan dengan kekuatan sendiri. Itu poinnya, saudara. Karena di luar aku kamu tidak bisa bikin apapun.
Itu di mata Tuhan yang lihat tuh. Ya. Tetapi kekuatan dari Tuhan. Oke? Ya, berbuah itu. Itu sebabnya Tuhan berkata, kamu mau berbuah banyak, tinggallah di dalam aku. Itu kuncinya, saudara. Berbuah dan tinggal itu tidak bisa dipisah. Tinggal itu berbeda dengan indekos. Ya, saudara. Tinggal itu ada komitmen, tinggal itu ada konsistensi, ada satu disiplin. Kita mau ikut firman dan menaatinya, saudara. Tetapi indekos itu beda. Saya satu hari bakal keluar, gitu. Ya, tidak ada komitmennya. Jadi ini saudara-saudara bisa dirangkum dengan kalimat Yesus di ayat kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Tuhan mengajar murid-muridnya dengan memberi gambaran dari pokok anggur. Akulah pokok anggur yang benar. Nah saudara, ini akulah ini saya tidak bahas secara mendetil ya, tetapi akulah ini Bapak Ibu ingatkan ya. Akulah ini apa saudara? Mengacu kepada aku adalah aku. Yesus itu adalah Allah yang menampakkan diri kepada Musa. Aku adalah aku. Dan ini adalah perkataan dia, aku adalah aku yang ketujuh. Yang terakhir. Ya, yang pertama apa? Akulah roti hidup. Yang kedua, akulah terang hidup. Yang ketiga, akulah pintu. Ya, masih ingat. Yang keempat, akulah gembala yang baik. Ya, yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Yang keenam, minggu kemarin, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sekarang yang terakhir adalah akulah pokok anggur. Aduh, ini diingat ya baik-baik saudara. Tuhan Yesus itu Allah yang bisa memberikan kita kebangkitan, memberi kita hidup, jalan. Akulah sekarang pokok anggur. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, kenapa Tuhan Yesus memakai gambaran anggur? Kita kembali sedikit ya saudara, kepada perikop sebelum ini. Kalimat terakhir adalah bangunlah, marilah kita pergi. Bangun dari mana saudara? Dari ruang atas itu. Masih ingat Yesus makan Paskah? Yudas pergi tinggalin dia. Ya, pada waktu itu berkumpul murid-murid semua. Itu Yudas sudah pergi nih konteksnya. Ya, jadi tinggal 11 orang. Lalu Yesus berkata, bangun, mari kita pergi. Jadi di tengah perjalanan tuh, kemana saudara? Ke Getsemani. Itu menyusuri kota Yerusalem itu Tuhan Yesus. Jadi Yesus dan para murid meninggalkan ruang atas dan mulai berjalan menyusuri kota Yerusalem menuju taman Getsemani. Mungkin saja di tengah jalan mereka melihat bait Allah dan di pintunya itu ada ukiran pokok anggur itu. Di pintu bait Allah dengan emas itu. Jadi kemungkinan Yesus itu mengajar bagian ini, dia bilang ini saudara, di tengah perjalanan dari Yerusalem ke Getsemani. Ya, waktu mereka melihat pintu gerbang bait Allah itu. Dan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Karena Tuhan selalu mengaitkan kejadian di pinggir dia. Dengan simple dia kasih tahu murid-muridnya. Tapi ajaran begitu mendalam, begitu benar adanya. Penuh kerohanian. Dan mungkin waktu Yesus berjalan dengan para murid itu, dia melihat pokok anggur itu tumbuh juga di sekitar tembok kota. Ya, jadi ada dua kemungkinan ini. Tapi kita tidak tahu pasti tentang hal ini, saudara. Kita hanya tahu anggur banyak terlihat di mana-mana di Yudea. Ya, dan gambaran tentang anggur itu banyak dipakai juga di Israel. Misalnya saya ambil satu contoh di dalam Mazmur 80 ayat ke-9 saya bacakan. Yaitu Mazmur dari Asaf. Dia bilang, telah kau pindahkan pokok anggur dari Mesir. Telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Tetapi saudara kalau memperhatikan setiap kali simbol anggur itu dipakai, itu Israel sedang didisiplin oleh Tuhan. Karena apa saudara? Karena tidak berbuah. Tetapi Yesus berkata di sini, akulah pokok anggur yang benar. Artinya Yesuslah satu-satunya saudara yang pernah hidup di dalam dunia ini tanpa dosa. Sempurna.
Dibanding dengan Israel yang gagal menghasilkan buah bagi Tuhan. Tetapi Yesus berhasil. Ya, itu kontrasnya, saudara. Demikian juga semua orang yang bersatu dengan Kristus, tinggal di dalam aku, union with Christ, dia bersatu. Nah, saudara, dipotong dan dibersihkan itu supaya apa? Supaya rohaninya bertumbuh. Dan itu Bapa yang sebagai tukang kebunnya, jadi dia terlibat di dalam pengudusan kita. Yaitu pemotongan, pembersihan, itu artinya proses pengudusan kita. Ya, sanctification progress itu. Dan ini digambarkan dengan seorang petani yang mengolah tanaman anggurnya dengan memotong carang-carangnya supaya tanaman itu menghasilkan lebih banyak buah anggur. Jadi kalau dilihat sepintas pemotongan cabang-cabang ini kelihatannya bahaya. Tetapi kenyataannya, saudara, itu justru yang terbaik untuk tanaman anggur itu. Karena itu justru memotong apa yang berbahaya bagi tanaman anggur, ya, untuk menghasilkan buah lebih lebat, dan membuang apa yang menghalangi pertumbuhan dan kesuburannya itu. Jadi Bapa memotong kita, dan dia membersihkan kita dengan membuang apa yang berbahaya bagi hidup kita. Ini adalah pengudusan. Ya, ini bicara progressive sanctification. Ini adalah proses perubahan. Jadi kita diubahkan di dalam diri kita dan menjadikan kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita dirubah menjadi semakin mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Ya, itu semua prosesnya. Dan untuk itu tidak ada cara lain selain dipotong. Kita pikir, saudara, pemotongan ini pasti menyakitkan. Dan memang, saudara, karena itu memang sifatnya mengajar, mendidik. Kita seringkali berpikir, saudara, seperti teman-temannya Ayub. Kalau seseorang itu menderita, dia pasti berdosa. Nah, ini tidak sesuai dengan konteks ini sama sekali, saudara. Ya toh? Dia dipotong, justru dia dikuduskan. Itu Ayub itu, saudara-saudara, itu bukan karena dosanya dia mendapatkan semacam, saudara-saudara, penderitaan yang begitu beratnya. Jadi kita tidak bisa memvonis orang lain itu yang mendapat pencobaan itu pasti berdosa. Karena di dalam kasus Ayub, saudara, itu jelas tidak benar. Pencobaan itu datang kepada orang benar itu untuk menghasilkan justru pertumbuhan rohani. Nah, itu Paulus menulis di dalam Roma 5 ayat 3. Kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita. Bagaimana kita bermegah di dalam penderitaan kita, saudara? Karena itu yang dikatakan Paulus. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Dan ketabahan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Jadi pemotongan itu, saudara, itu adalah disiplin untuk melepaskan apa yang buruk di dalam hidup kita. Itu menyakitkan, tetapi itu perlu. Ya. Dan disiplin itu dikatakan di ayat 2, saudara. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Nah, saudara, ada yang menafsirkan ini bukan soal pengudusan, saudara, dipotong ini. Tetapi ini soal keselamatan, katanya. Gitu kan. Jadi dipotong itu artinya dia dibuang. Seperti Yudas itu loh. Yang baru saja meninggalkan Yesus kan saat itu. Tetapi saudara harus melihat bahasa aslinya di dalam hal ini. Dipotong itu airo. Yunani, Greek, saudara. Itu mempunyai beberapa arti. Tetapi yang paling penting ada 2. Yang pertama itu mengangkat airo itu, saudara. Dan yang kedua baru membuang. Saudara, saya percaya yang pertama yang lebih tepat. Yaitu mengangkat. Itu arti yang paling tepat sesuai dengan konteksnya, saudara semua. Yaitu bahwa ini adalah konteks pengudusan. Karena tidak mungkin, saudara, carang yang tidak menghasilkan buah itu langsung dipotong dan dibuang. Itu tidak mungkin, saudara. Ya. Pasti pengusaha yang baik, bapak yang sebagai tukang kebun itu akan mengusahakan. Yaitu apa, saudara? Mengangkat carang itu.
Sehingga carang itu sekarang terkena cahaya matahari. Dan dia bisa mungkin untuk berbuah. Ya saudara, di dalam ayat-ayat yang lain saudara, saya tidak sebutkan ya, ini konteksnya. Baru setelah itu dia bisa membersihkan semua parasit yang menempel atau serangga yang menghalangi pertumbuhan tanaman anggur itu. Jadi pertama saudara, Bapak memotong itu di dalam arti dia mengangkat orang Kristen itu. Bukan membuang saudara. Dia mengangkat, kalau membuang Petrus sudah gagal saudara. Dia menyangkal Tuhan 3 kali langsung dibuang. Tidak saudara. Dia diterima kembali. Dia dipulihkan kembali. Bahkan dijadikan seorang rasul pemimpin. Saudara-saudara. Jadi memotong itu dalam arti dia mengangkat orang Kristen itu saudara. Dan memberikan kepada dia sesuatu perasaan devosi yang lebih dalam. Jadi dia memberikan anugerah yang lebih dalam untuk orang ini bisa lebih dekat dengan Tuhan. Dia mengangkat saudara. Lebih dekat kepada Tuhan. Itu anugerah dari Bapa. Ya saudara. Jadi orang Kristen sudah gagal ini dia angkat, ditaruh perasaan itu saudara. Kerohanian itu. Kepada Bapa. Dan kedua saudara, Bapa membersihkan. Jadi dia membersihkan segala yang membahayakan carang anggur itu. Seperti serangga dan sebagainya. Jadi kalau kita terapkan di dalam arti kerohanian saudara. Tuhan itu membersihkan kita. Dari segala sesuatu yang merusak hidup kita. Itu saudara tidak gampang. Ya, seperti kebiasaan buruk kita. Itu Tuhan bersihkan. Kita harus diangkat dulu saudara. Sehingga hati kita punya satu keinginan dekat dengan Tuhan. Lalu dia bersihkan. Itu sakit kadang-kadang saudara. Ya, mungkin kita dikasih sakit penyakit. Mungkin kita sudah diberikan ketidakdamai sejahteraan di hati. Ya, dan lain sebagainya, saudara. Supaya kebiasaan buruk itu pelan-pelan hilang di dalam diri kita. Dan kita bisa berbuah lebat untuk Tuhan. That's the point. Supaya prioritas kita itu bisa dikembalikan kepada Tuhan. Supaya kita tidak geser kanan kiri, saudara. Di dalam prioritas hidup kita di dunia ini. Bertumbuh ke arah Dia, yaitu Kristus Yesus. Nilai-nilai hidup kita dirubah, saudara. Iya kan? Seperti Paulus yang mengatakan apa yang dulu kuanggap untung, apa saudara terus? Sekarang kuanggap rugi. Karena apa perbandingannya? Karena pengenalan kepada Kristus itu jauh lebih mulia daripada semua itu. Kebanggaan dia. Seorang Farisi, iya kan? Saudara, yang begitu taat, disiplin, melakukan firman, dan lain sebagainya, saudara. Kuanggap rugi semua itu. Nilai dia sudah berubah. Dan itu perlu pembersihan. Itu tidak gampang bagi hidup dia, saudara. Ya, kita lihat sendiri penderitaan yang Paulus harus alami. Oh, saudara, tidak ada yang kuat mengalami itu. Itu anugerah dari Tuhan, saudara. Supaya dia terus makin kudus. Makin melayani, makin kudus. Dan dia makin berkenan kepada Tuhan. Mungkin saudara, cara Tuhan membersihkan kita, teman-teman baik kita harus diambil. Orang yang kita paling cintai harus pergi. Tapi itu cara Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, saudara. Itu yang terbaik untuk saudara. Iya kan? Dan yang Tuhan tahu, itu justru akan menghalangi pertumbuhan rohani. Iya kan? Kalau terus dibiarkan, maka dia ambil. Saudara-saudara. Yesus mengatakan soal membersihkan ini di ayat ketiga. Kamu memang sudah bersih. Karena apa, saudara? Orang bisa bersih. Firman. Itu. Bukan kesaksian. Firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, saudara. Jadi sarananya untuk bisa menguduskan kita itu cuman firman Tuhan. Berarti kalau bukan firman Tuhan yang membersihkan kita, maka kemurnian kita itu palsu. Mungkin munafik kita, saudara. Buatan manusia. Ya, bukan berasal dari Tuhan. Daud, saudara, di dalam Mazmur 119 ayat 9 mengatakan begini. Bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Jawabannya, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Itu saudara.
Sama juga dengan Yesus berkata sekarang kepada para muridnya di ayat ketiga. Kamu sudah bersih. Karena apa? Firman yang telah kukatakan kepadamu. Tidak ada yang bisa menahan kita berbuat dosa. Saudara, tidak ada yang bisa mengeluarkan segala kekotoran di dalam hati kita, saudara. Selain perhatian kita, devosi kita, disiplin dan penerapan kita terhadap firman Tuhan. Gak ada lagi yang bisa. Doa tidak membersihkan kita. Firman membersihkan kita. Jadi pengertian kita terhadap firman, saudara, disiplin kita, komitmen kita untuk masuk mempelajari firman itu penting sekali. Dan kemudian menaatinya. Jadi tidak ada apapun yang bisa membersihkan kita. Tuhan bilang, firman itu yang bisa membersihkan kamu. Lalu di ayat 4-5 Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Coba saudara nanti pulang ke rumah, renungkan lagi satu kalimat itu. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, kita bisa berbuat apa-apa kok di dunia ini. Ya, bahkan tanpa Tuhan kita bisa berhasil. Nah, saudara, coba renungkan baik-baik. Ya, ini bicara saudara rahasia untuk berbuah banyak. Yaitu tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus, ini kalimat yang bisa dimengerti, saudara, bahwa para pengikut Yesus itu harus menjalani kehidupan yang membuat dia tetap tinggal di dalam mereka. Saudara, jadi seolah-olah ada anugerah, ada tanggung jawab kita juga. Jadi tinggal itu adalah satu syarat untuk berbuah. Tidak ada carang yang bisa berbuah dari dirinya sendiri. Dia harus menempel kepada pokok anggur. Jadi tinggal di dalam Kristus itu syarat yang perlu bagi orang Kristen untuk berbuah, saudara. Dan pokok anggur itu harus diolah selama 3 tahun untuk kemudian bisa berbuah. Harus dipotong, dibersihkan, ya kan? Dibiarkan bertumbuh, dipotong lagi, bertumbuh lagi. Terus menerus seperti itu, potong, bersihkan. Sehingga dia bisa terus berbuah lebat. Sama juga, saudara. Ada waktu di dalam hidup kita kelihatannya di dalam kondisi sulit. Di bawah pembentukan Tuhan. Dan hanya sedikit buah. Tetapi kita tidak menjadi tawar hati. Karena kita harus melihat di dalam perspektif Tuhan. Yesus berjanji buah itu akan datang pada waktunya, saudara. Ya, kalau kita setia tinggal di dalam Dia, melayani hidup baik-baik sebagai orang Kristen, dan tidak perlu kita pedulikan hasilnya, karena pada akhirnya, saudara, Tuhan yang bertanggung jawab kepada kebun anggur milik Dia sendiri. Jadi kalimat Yesus yang terakhir itu adalah peringatan, saudara. Yang saya minta saudara renungkan di rumah itu. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya saudara, berbuah itu tidak mungkin dikerjakan tanpa Tuhan. Untuk pekerjaan kita dinyatakan berhasil atau sukses, harus melibatkan Tuhan. Harus bersama Tuhan, baru bisa dikatakan berhasil. Kita bisa mengerti, saudara, kalimat Tuhan Yesus ini dalam 2 hal. Ini bisa diterapkan kepada orang-orang Kristen. Ya, saudara, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, bagi orang Kristen, saudara. Ada orang-orang Kristen yang mencoba mengerjakan pekerjaan besar tetapi tanpa Kristus. Maka itu menurut ayat ini pasti akan gagal. Saudara, kita bisa menyusun rencana, mengatur segala sesuatu, memulai rencana kita, tetapi tanpa Tuhan kita tidak akan melakukan apapun. Itu di mata Dia. Tidak ada apa yang akan terjadi dari usaha kita jikalau bukan Kristus yang bekerja.
Nah, saudara, kedua, ini diterapkan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa itu kepada orang yang tidak percaya. Tanpa Kristus kita tidak bisa melakukan apapun. Kalau bagi orang Kristen yang bersatu dengan Kristus saja, saudara. Ya, kalau kita kerja tanpa Kristus pasti gagal, itu di mata Tuhan, saudara. Apalagi orang yang tidak percaya Kristus. Itu perbandingannya. How much more? Apalagi orang yang tidak percaya kepada Dia, kalau mereka mengerjakan sesuatu yang melawan Injil, pasti gagal, saudara. Karena hanya tangan manusia di situ yang bekerja, bukan tangan Tuhan. Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudara, bagi kita orang Kristen, yang paling penting itu sebabnya melibatkan Tuhan Yesus di dalam setiap aspek pekerjaan kita, saudara. Percuma berhasil tapi tanpa Kristus. Itu akhirnya yang dibesarkan nama kita sendiri. Tetapi di mata Tuhan apa yang kita kerjakan itu sia-sia. Sama sekali tidak ada hasilnya. Padahal di luar bisa terlihat sukses sekali, tapi itu di mata manusia sukses. Tapi Tuhan tidak melihat seperti itu. Karena pada prinsipnya di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya kalimat Yesus ini boleh tertanam di hati kita. Di dalam mengerjakan apapun kita selalu melibatkan Tuhan. Di ayat ke-6 dan ke-7, siapa yang tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Nah saudara, ini penting sekali. Tinggallah di dalam aku. Ini hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Tinggallah di dalam aku, di dalam Kristus. Artinya orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dia. Saudara. Dan dia menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Itu orang yang tinggal di dalam Kristus. Itu orang yang tinggal di dalam Dia. Apakah saudara semua di sini sudah menerima Yesus? Oh iya Pak. Pertanyaan kedua. Apakah saudara semua di sini sudah menjadikan Dia Tuhan di dalam hidup saudara? Itu lain saudara. Menjadikan Tuhan di dalam hidup kita. Menjadikan Dia Raja di dalam hati kita yang memerintah. Kalau sudah, maka kita bisa meneruskan ayat-ayat ini dan berbicara soal tinggal di dalam Kristus dan berbuah banyak. Tetapi kalau belum saudara, maka saudara harus datang dulu dan percaya kepada Dia. Karena Yesus tidak memberikan cara lain untuk hidup yang berbuah di luar relasi dengan Dia. Hidup berbuah itu harus saudara percaya kepada Kristus, tinggal berelasi dengan Dia. Maka manusia bisa berbuah banyak. Dan tinggal di dalam Kristus itu adalah pilihan kita untuk berelasi dengan Kristus. Setelah kita percaya kepada Yesus, kita harus mengambil keputusan untuk menjaga relasi kita dengan Dia. Saudara jangan pikir, oh saya nanti tunggu anugerah aja datanglah, baru saya mau rajin lagi baca firman gitu. Tidak saudara. Itu keputusanmu. Engkau sudah menerima anugerah. Engkau harus mengambil keputusan untuk menjaga relasi dengan Dia. Dengan merenungkan firman-firmannya dan menaatinya. Ayat ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya saudara, kita tidak bisa memisahkan Kristus dari firman-Nya. Kita memang tidak melihat Dia sekarang, tapi firman-Nya ini. Dengan firman kita melihat dengan iman. Kristus itu adalah firman, saudara. Bagaimana kita bisa memanggil Dia Tuhan kalau kita tidak mau mengerjakan apa yang Dia katakan? Kita tidak bisa menjadikan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi kita tidak mau menaati perintah-perintah Dia. Kristus berkata sebelumnya di pasal 14 ayat 23, kalau kamu mencintaiku, kamu akan menaati perintah-perintahku. Kita harus menaati ajaran-ajaran Kristus, atau Dia tidak akan menerima kita sebagai murid-murid Dia.
Di tengah pengajaran yang positif ini, saudara, mendadak Tuhan bicara hal yang negatif. Yang tidak tinggal di dalam aku, dia akan dibuang. Seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan dan dibuang ke dalam api dan dibakar. Nah saudara, interpretasi ayat ini adalah bahwa yang dibakar itu, saudara, bukan orang Kristennya. Seperti kelihatan, wah dibuang ke neraka gitu ya, saudara. Tidak. Interpretasi, saudara, ayat dibakar ini adalah pekerjaan orang-orang Kristen yang tidak melibatkan Kristus itu. Itu yang terbakar. Jadi dia sebetulnya, saudara, menjadi orang Kristen yang selama ini tidak berbuah. Jadi ayat ini tidak berkaitan dengan keselamatan. Tetapi ini adalah tugas orang percaya untuk berbuah. Saudara masih ingat ya, pekerjaanmu itu dari emas atau dari kayu dan jerami. Nah itu, yang dari jerami itu yang terbakar. Kamu dari mana pekerjaanmu itu? Emas untuk Tuhan. Ya semua untuk kemuliaan Dia. Itu dari emas, saudara. Tetapi apakah ini, saudara, ayat ini boleh menjadikan kita menjadi bersyukur? Ya saudara, ayat ini tidak boleh menjadikan kita berpikir, waduh kalau begitu tenang deh. Ya, kalau begitu asal diselamatkan saya tidak perlu kerja buat Tuhan. Nah ini sudah salah pikirannya saudara. Tidak perlu saya berbuah bagi Tuhan, hidup santai saja. Jadi kita ada respon kita terhadap anugerah keselamatan itu saudara. Respon kita itu apa kepada cinta Tuhan itu? Itu yang seharusnya menjadikan kita menghasilkan buah bagi Tuhan. Respon kita terhadap cinta Tuhan. Itu yang menjadikan kita orang Kristen, saudara, yang berbuah banyak. Hidup menjadi berkat bagi orang lain. Itu respon kita berbuah banyak. Dan di ayat ke-8, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan dan kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Ini mengajarkan saudara bahwa kalau kita milik Kristus dan tinggal di dalam Dia, maka kita akan berbuah banyak di dalam hidup kekristenan kita. Dan Tuhan akan dipermuliakan di dalam kehidupan kita yang berbuah itu. Lebih jauh lagi diajarkan bahwa fakta kita hidup berbuah itu di dalam bukti bahwa kita sungguh-sungguh adalah murid-murid Kristus. Orang lain akan tahu. Ya, kalau kita berbuah banyak, orang lain akan tahu kita murid Yesus. Jadi dalam ayat ini, saudara, kita harus mengerti apa yang dimaksud berbuah. Apa maksudnya berbuah itu? Kesatu, saudara, berbuah di sini bukan di dalam arti memenangkan jiwa untuk Tuhan. Karena pasti banyak di antara kita akan kecewa, saudara. Karena begitu sedikit yang kita bawa kepada Kristus di dalam hidup kita. Penginjilan itu tugas kita, saudara. Jangan salah paham, ya saudara. Ini tidak ada kaitannya. Penginjilan itu amanat agung Tuhan, itu tugas kita semua, saudara. Tetapi hasil penginjilan itu bukan penginjilan. Saudara, hasil penginjilan itu urusan Roh Kudus. Kita tidak pernah bertanggung jawab untuk hasilnya. Yang dituntut dari kita oleh Tuhan itu adalah setia di dalam kita menjadi saksi Kristus, saudara-saudara. Yang kedua, berbuah juga bukan di dalam arti kita bekerja berat, berjerih, lelah untuk Tuhan. Karena kalau begitu, saudara, pasti juga banyak orang Kristen yang sedang sakit atau sudah di usia tua. Jadi dalam keadaan dan kondisi tertentu sangat sulit untuk kerja banyak dan merasa tidak berguna lagi hidupnya. Itu sebabnya, saudara, berbuah di sini bukan dimengerti di dalam arti itu. Tetapi ayat yang berbicara soal berbuah di dalam Alkitab itu ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah roh. Aduh saudara, luar biasa. Kalau kita berbuah banyak, kita pasti punya kasih. Kita pasti punya sukacita.
dan kemurahan, dan kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, saudara. Jadi berbuah itu tidak ada kaitan dengan aktivitas. Di dalam arti tertentu, saudara. Tempat memang ada, pasti, saudara, ada tempatnya. Ya, tetapi di dalam arti strict, saudara, itu buah roh. Di dalam Galatia 5, ayat 22-23. Kalau kita berbuah itu, saudara, artinya kita makin dirubahkan memiliki karakter Kristus itu di dalam kita. Itu yang Tuhan lihat. Kita terus bertumbuh di dalam anugerah, itu namanya kita berbuah banyak. Ada orang Kristen yang sangat rajin ikut pelayanan di gereja, saudara. Tapi di keluarga sendiri, dia tidak menjadi saksi yang baik. Itu bukan berbuah. Ada orang Kristen sangat suka melakukan penginjilan, saudara. Tapi di kantor, banyak staf menghina dia. Kok aktif pelayanan di gereja, tapi sikap begitu sombong. Dan bicara begitu kasar. Iya kan, saudara? Itu bukan berbuah. Menurut mata Tuhan, saudara. Ingat ya, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa, saudara, di dalam fenomena kelihatan seperti berbuat banyak. Tapi di mata Tuhan, nol. You tidak punya karakterku di dalam hidupmu. Sama sekali tidak. Galatia 5, 22-23 itu berbuah. Itu buah roh. Dan jikalau kita, saudara, berbuah banyak, kita akan makin dirubah oleh Tuhan. Memiliki karakter Kristus. Jadi bagaimana cinta kasih dia, kedamaian, kebaikan dia, saudara, dan sebagainya di dalam diri orang Kristen itu. Dan kita melihat di dalam diri dia yang masih muda mungkin usianya. Iya kan? Tapi rohaninya sudah bertumbuh begitu luar biasa. Sebaliknya ada orang Kristen sudah tua tapi rohaninya masih bayi. Jadi tidak ada urusan, saudara. Urusan kedewasaan rohani dengan usia. Itu tidak ada urusannya. Itu sebabnya kita tidak perlu merasa putus asa atau tawar hati ketika usia bertambah tua atau di dalam keadaan sakit. Karena justru di dalam keadaan seperti itu, karakter Kristus itu justru bisa memancar lebih terang. Dan orang lain bisa melihat bahwa dia memang sungguh-sungguh adalah murid Kristus dan Bapa dipermuliakan. Jadi hati seorang saksi Kristus itu adalah karakter Kristus ini. Yang ada di dalam daftar buah roh yang Paulus tuliskan di dalam Galatia 5 tadi. Di sini kita perlu bertumbuh, perlu berubah, saudara. Perlu dibersihkan, perlu dipotong untuk bisa memiliki karakter-karakter Kristus itu di dalam hidup kita. Barulah kita berbuah banyak dan mempermuliakan Bapa. Ayat 9 bicara kasih, saudara. Seperti Bapa telah mengasihi aku, sedemikian juga aku telah mengasihi kamu. Kita semua adalah orang berdosa dan Yesus itu suci. Kita memberontak melawan Tuhan, tetapi Yesus tetap mencintai kita. Tuhan Yesus berkata, aku telah mengasihi kamu. Saudara, awalnya di perjanjian lama, cinta Tuhan itu dinyatakan di dalam Ulangan 7 ayat 6-8. Saya bacakan. Bukan karena jumlahmu lebih banyak daripada bangsa manapun. Hati Tuhan terpikat padamu dan memilih kamu. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Jadi bukan karena kamu jumlahnya banyak, kamu bangsa yang besar. Bukan, saudara. Tetapi karena memang dalam dirinya Tuhan sendiri, dia yang mengasihi kamu. Jadi Tuhan memilih kita karena dia yang memang mengasihi kita. Itu cinta yang berasal dari dalam hati Tuhan sendiri. Bukan ada sesuatu kehebatan di dalam diri kita yang membuat dia mencintai kita. Manusia tidak ada hak untuk sombong sama sekali, saudara. Semua yang kita punya itu anugerah. Tuhan mencintai kita sedemikian sampai dia rela menjadi manusia. Dia rela meninggalkan surga, rumah Bapanya itu, saudara, untuk turun ke bumi. Istilahnya untuk merayu kita, saudara. Dan menikahi kita pengantinnya itu, yaitu gereja. Itu pengorbanan yang besar sekali, saudara. Cinta itu adalah penderitaan karena dia mencintai kita dan dia harus menderita. Kalau kita mencintai itu kita harus menderita, saudara. Karena itu korban. Dia memilih kita karena cintanya. Lalu menjadi seperti kita, saudara, di dalam natur manusia.
Dia sengaja mengambil natur yang baru. Itu tidak gampang, saudara. Karena natur itu tidak pernah dia miliki sebelumnya. Itu baru. Dan dia tahu dia harus membatasi dirinya. Saudara, di dalam kuasa begitu besar harus bisa kelaparan. Harus bisa kehausan, saudara. Harus bisa kecapean dan lain sebagainya. Dan Yesus mati untuk kita. Itu bukti dia mencintai kita. Kematiannya begitu sadis, begitu menyakitkan, memalukan, dan dia tersendiri. Itu bukti dia mencintai kita. Cintanya kekal, saudara. Bahkan dia mati pun di antara dua penjahat. Menjadi objek hinaan, saudara. Dan di situ dia menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. Dia mencintai kita. Jangan pernah meragukan itu. Yesus berkata di ayat 10, "Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Nya. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Jadi ini bicara soal mempermuliakan Bapa kalau kita taat kepada perintah Kristus. Kita seringkali setengah-setengah komitmen ingin ikut keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, ya. Jadi merasa bersalah, saudara. Sama seperti dialami oleh Petrus. Setelah kebangkitan Yesus, ya, Petrus kan dipulihkan, saudara, untuk kembali melayani Tuhan, ya. Petrus karena dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Maka Kristus menugaskan dia kembali, saudara, dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama begini bunyinya. "Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Petrus sadar kegagalannya, saudara. Tetapi dia mengasihi Yesus. Itu yang dia tahu di dalam hati dia. Maka dia menjawab di dalam segala kerendahan hatinya, "Benar Tuhan. Engkau tahu aku mengasihi engkau." Yesus berkata, "Peliharalah anak-anak domba-dombaku." Lalu Yesus tanya lagi kepada Petrus kedua kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Wah, ini lebih mendalam lagi, saudara. Afeksinya udah terlihat. Petrus sudah makin susah hatinya, saudara. Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Yesus. Sekali lagi Yesus menjawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Terakhir tanya lagi Tuhan ketiga kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Kali ini, saudara, Alkitab mencatat Petrus sedih. Karena Tuhan menanya dia 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau." Dan Yesus menjawab, "Peliharalah domba-dombaku." Kenapa Petrus sedih, saudara? Dia sedih karena 3 kali Tuhan tanya. Dan 3 kali itu mengingatkan dia bahwa dia pernah 3 kali juga menyangkal Tuhan. Dosanya begitu besar, saudara. Maka dia sedih dan merasa bersalah atas apa yang dia kerjakan itu. Petrus juga seperti kita, saudara. Dia tidak suka diingatkan akan kegagalannya. Tetapi kita juga perlu diingatkan. Yesus mengingatkan kita berulang kali, saudara. Di ayat ke-15, "Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." Siapa yang taat, dia mengasihi aku. Lalu di ayat 21 Tuhan mengingatkan kita lagi. Siapa yang memegang perintah-perintahku, dialah yang mengasihi aku. Ayat 23. Kalau seseorang mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku. Lalu masuk ke pasal 15 ayat 10 diulang lagi. Kalau kamu menuruti firman-firmanku, perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Lalu di ayat 14, kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Terus diulang. Adakah hati kita seperti Petrus, saudara? Tuhan mengingatkan kita, apakah kita mencintai Dia? Apakah kita itu mencintai Dia dengan segenap hati sampai kita berkorban menaati perintah Dia? Menaati apa yang kita ngerti daripada firman-Nya.
Dan Yesus sendiri memberikan teladan yang luar biasa, saudara. Karena kita tahu kita manusia itu lemah. Dia sendiri menjadi teladan. Seperti aku sendiri menuruti perintah Bapakku. Dia memberi kita kekuatan, saudara. Yesus berkata di ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan mengajar sukacita di dalam kita, saudara, supaya Bapa dipermuliakan. Ini alasan mengapa orang Kristen harus tinggal di dalam Kristus. Sehingga semua yang dia pikirkan, yang dia rasakan bisa menjadi milik kita juga. Apa yang Kristus rasakan, apa yang dia pikir, kita juga sama. Seiring dengan dia, seperjalanan, sehati, sepikiran dengan Kristus. Sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Firman Tuhan mengulangi 2 kali di sini, saudara, kata sukacita itu. Sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacitaku, sukacitamu. Supaya sukacita Yesus itu menjadi sukacita kita. Sukacita yang dimiliki Yesus itu luar biasa, saudara. Karena pada waktu dia berkata ini, dia tidak seperti kita semua sekarang. Duduk tenang di ruangan ber-AC. Tidak. Tapi dia tahu sebentar lagi hidupnya akan dihabisi di atas kayu salib. Dia masih saja berkata sukacita. Sukacita yang dimiliki Yesus itu luar biasa. Sukacitaku itu, saudara, tidak terpengaruh oleh keadaan sekeliling. Dan oleh penderitaan yang dia alami. Malah Yesus bersukacita di dalam kesukaran. Seperti yang dikatakan firman di dalam Ibrani 12 ayat 2. Tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan dia. Di mana Yesus mendapat sukacita seperti itu, saudara? Jawabannya adalah keinginan dia yang begitu mendalam untuk mengerjakan kehendak Bapanya. Yesus berkata supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Saudara, banyak hal bisa menyingkirkan sukacita kita. Ya, kegagalan kita, dosa kita, saudara, ketidaktaatan, ketidakpercayaan, dan lain sebagainya. Daud mengakui dosanya dan dicantumkan, dia tulis Mazmur 51. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan, sukacita itu, saudara. Kembalikanlah kepadaku sukacita karena karya keselamatanmu itu. Ini setelah dia berdosa kepada Batsheba, saudara. Dengan Batsheba, dan dia merasakan pergumulan dan berat hatinya setelah Nathan menegur dia 1 tahun kira-kira setelah dia di dalam dosa itu. Jadi dia tidak sadar, saudara, berdosa seperti itu terus kepada Tuhan sampai Nathan memperingatkan dia itu kira-kira 1 tahun setelah dia berdosa. Dan dia begitu menyadari dosanya, dia bertobat kepada Tuhan dan menuliskan di Mazmur 51 ini, kembalikanlah ya Tuhan kepadaku sukacita itu karena karya keselamatanmu. Bukan karena ini keselamatannya hilang, saudara, tidak. Tetapi sukacita dia yang hilang. Karena dia sudah merasa guilty perasaannya itu, saudara. Dia diperingatkan oleh firman Tuhan melalui Nathan, dia langsung merasa sangat bersalah terhadap dosanya itu, saudara. Dia sudah membunuh suaminya, ya toh, dan lain sebagainya, saudara. Jadi sukacita dia hilang. Ini juga yang sering terjadi kalau hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu terganggu. Terganggu karena ada sesuatu dosa yang menghalangi, saudara. Yang masih kita sukai. Tetapi firman Tuhan mengajarkan di sini, saudara, kita harus tinggal di dalam Kristus. Karena kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka sukacita itu kembali. Dan Yesus berkata sukacita kita itu akan menjadi penuh. Itulah seharusnya semua orang Kristen itu mempunyai sukacita di dalam hatinya. Orang Kristen itu, saudara, adalah orang yang bisa mengalirkan air mata, tetapi hatinya tetap sukacita. Itu orang Kristen yang sejati. Ada air mata, tetapi hatinya tidak terganggu oleh sukacita dari surga. Itu luar biasa. Itu hanya anugerah Tuhan, saudara. Bisa menjadikan kita seperti itu. Karena kita tinggal di dalam Kristus. Ya kan? Setiap apapun, saudara, pencobaan itu pembersihan.
Itu pemotongan dari Tuhan untuk menjadikan kita lebih baik. Tuhan menginginkan kita seperti itu, saudara. Tetapi kenyataannya kan seringkali tidak seperti itu. Saudara, kita di dalam hidup kita banyak ketidakbahagiaan, banyak kekalahan, kegagalan, dan sebagainya. Saudara, kita memang tidak bisa menghasilkan kasih, menghasilkan satu ketaatan dan sukacita, saudara. Yang kita sudah renungkan, itu semua anugerah dari Tuhan. Ya, itu sebabnya pagi hari kita diingatkan, saudara, bahwa kita tidak mungkin bisa menghasilkan buah roh, kasih, ketaatan, sukacita, dan sebagainya dengan kekuatan sendiri. Tetapi justru firman Tuhan mengingatkan kita, kita bisa, saudara. Karena Yesus bisa. Yesus yang memberikan kita anugerah itu. Syaratnya cuma satu, tinggallah di dalam Kristus. Saudara, rajin-rajin mendekatkan diri kepada firman dan menaatinya. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.